Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Gimana kabarnya? Semoga semua sehat-sehat ya. Dan jangan lupa untuk tetap semangat ikuti pelajaran jarak jauh secara online. Jangan lupa ya untuk tetap patuhi protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Minggu lalu, kita telah membahas soal pengertian sosiologi dan tokoh-tokohnya. Untuk kali ini kita akan membahas soal apa fungsi dan peran sosiologi. Sebagai sebuah ilmu, seperti halnya ilmu yang lain, sosiologi juga punya fungsi dan peran bagi masyarakat. Apa itu? Kita simak yuk. Fungsi dan peran sosiologi adalah bagian dari materi bab pertama di kelas 10. Hal pertama yang sering muncul bagi orang awam yang baru kenal dengan sosiologi adalah apa sih fungsinya atau gunanya sosiologi itu? Apa ya? Ada nggak fungsinya? Ya adalah. Yang pertama sebagai alat untuk membuat sebuah perencanaan sosial. Jadi, untuk mempersiapkan masa depan individu di masyarakat. Masyarakat itu sangat-sangat dinamis, sangat-sangat mungkin berubah. Hal-hal yang baik bisa muncul di masyarakat, dan juga hal-hal yang buruk. Hal-hal yang kurang baik itu bagi masyarakat sering disebut sebagai sebuah masalah. Jadi, sosiologi bisa memberikan sebuah pencegahan atau prediksi untuk mengatasi kemungkinan munculnya sebuah masalah sosial di masyarakat. Kemudian sifatnya antisipatif, yaitu mencegah dan mempersiapkan untuk sesuatu yang mungkin terjadi. Saya beri contoh sekarang, saat pandemi COVID sekarang muncul ini. Pandemi ini telah banyak membuat masalah di masyarakat. Banyak muncul PHK, kemudian banyak orang yang gulung tikar usahanya, sehingga akhirnya muncul pengangguran, muncul kemiskinan baru, muncul juga bahkan meningkatnya kejahatan di masyarakat. Kok tahu? Gimana caranya? Nah, ini dia. Jadi para ahli sosiologi itu atau seorang sosiolog itu membuat sebuah prediksi. Tapi bukan asal nebak ya. Mereka membuat prediksi dari sebuah riset atau sebuah penelitian. Jadi mereka tidak asal, tidak mengira-ngira, tidak meramal, tapi mereka membuat sebuah prediksi dari sebuah riset. Ini dia. Fungsi yang kedua adalah sebagai sarana untuk meneliti masyarakat. Jadi, sosiologi itu bisa mengkaji berbagai hal yang ada di masyarakat atau mengkaji berbagai gejala di masyarakat. Masyarakat itu punya banyak gejala, punya banyak fenomena. Nah, ini dia peran seorang sosiolog. Mereka bisa mengupas banyak gejala di masyarakat itu. Kemudian memberikan gambaran mengenai kehidupan masyarakat. Kemudian yang ketiga, bisa memahami pola tingkah laku anggota masyarakat. Gimana caranya? Dengan riset atau dengan observasi. Yang ketiga, fungsi sosiologi pada pembangunan. Apa ya gunanya? Jadi, seorang sosiolog itu bisa memberikan sumbangsih atau bantuan dengan cara memberikan data sosial demi pembangunan yang terarah dan berguna bagi masyarakat.
sebuah pembangunan itu bertujuan untuk membuat sebuah kemajuan di masyarakat. Tapi kadangkala sebuah pembangunan itu seringkali tidak dapat dirasakan efeknya oleh masyarakat, sehingga terkesan kurang terarah. Jadi sosiologi itu punya peran di sini. Tahap-tahap pembangunan. Ketiga yaitu perencanaan, yang kedua pelaksanaan, yang ketiga evaluasi. Pada perencanaan, seorang sosiolog itu bisa berperan di sini. Mereka bisa memberikan data sosial pada pihak yang ingin membangun seperti pemerintah atau stakeholder yang lain untuk mengetahui kira-kira tuh apa yang diperlukan masyarakat atau apa kebutuhan mereka itu. Kemudian setelah dikaji, maka pemerintah atau stakeholder bisa membuat sebuah eksekusi atau membuat pembangunan itu sendiri atau melaksanakan. Lalu setelah dieksekusi, kemudian masuk ke tahap evaluasi. Nilai kira-kira apakah sudah baik atau sudah tepat sasaran bagi masyarakat atau masih kurang berguna bagi masyarakat. Itu dia tahap-tahapnya. Kemudian fungsi yang keempat adalah pemecahan masalah sosial. Di masyarakat itu sangat banyak masalahnya. Sosiologi punya peran di sini, yaitu untuk mencari jalan keluar pemecahan masalah sosial yang ada di masyarakat. Kemudian, apa peran sosiolog bagi masyarakat? Sebagai sebuah ilmu dan sebagai seorang ilmuwan, sosiologi dan sosiolog itu pasti punya peran untuk masyarakat, seperti halnya ilmu lain. Apa perannya? Yang pertama, bisa sebagai ahli riset. Kalau orang di ilmu sains atau di IPA, itu mereka juga sering membuat sebuah riset. Mereka sering membuat sebuah riset di laboratorium. Kemudian, ahli ilmu sosial, seperti seorang sosiolog juga membuat sebuah riset. Dan mereka juga membuat sebuah riset di laboratorium. Tapi di mana ya laboratorium buat orang sosiolog itu? Gimana kira-kira? Kalau orang IPA itu meneliti zat kimia, meneliti alat hidup, meneliti jaringan tumbuhan, dan lain-lain. Lalu, seorang sosiolog juga punya laboratorium, yaitu di masyarakat. Kemudian peran yang kedua adalah sebagai konsultan kebijakan. Setelah seorang sosiolog itu membuat sebuah riset, mereka akan membuat sebuah prediksi yang diperoleh dari data-data yang valid, bukan dari ramalan, bukan dari tebakan. Kemudian dari prediksi itu, seorang sosiolog juga sering ditanyai oleh pemerintah tentang gimana ya dampak dari sebuah kebijakan itu. Apakah bisa baik buat warga atau kurang baik buat warga. Jadi seorang sosiolog juga bisa memberikan sebuah prediksi yang diperoleh dari sebuah riset tentang kebijakan yang dibuat oleh sebuah negara atau sebuah pemerintah. Apakah bisa baik buat warganya atau kurang baik buat warganya. Yang ketiga, sebagai praktisi atau sebagai ahli. Jadi kalian sering nggak lihat berita di TV ketika ada sebuah masalah sosial yang muncul,
itu pasti ada seorang ahli ilmuwan yang diwawancarai di TV. Mereka bukan asal ngomong, mereka bukan orang yang awam, mereka itu seorang praktisi. Nah, itulah. Mereka adalah seorang sosiolog atau ahli ilmu sosiologi. Mereka akan memberikan sebuah gambaran tentang fenomena yang ada di masyarakat, kemudian juga saran-saran atau mencari nilai tertentu dalam masyarakat, seperti halnya misalnya tawuran di masyarakat atau tawuran anak sekolah. Itu seorang sosiolog itu nggak akan menilai baik buruknya, tapi ia akan mengupas apa sebabnya dulu, lalu apa dampaknya. Kemudian, seorang sosiolog sebagai seorang guru atau pendidik. Sebagai sosiolog, mereka juga bisa sebagai guru. Jadi mereka akan mengajarkan dan mengembangkan sosiologi sebagai ilmu atau sebagai pelajaran di sekolah. Ia akan memberikan contoh-contoh fenomena sosial di masyarakat dan dibawa dalam kelas. Ini dia inti dari materi hari ini. Jelas kan? Jadi, sosiologi sebagai sebuah ilmu juga punya fungsi dan peran bagi masyarakat. Bahkan, sosiologi juga bisa dipakai sebagai bahan atau data untuk membuat pembangunan yang tepat sasaran dan bernilai guna untuk masyarakat. Karena apa? Karena sosiologi sangat terkait dengan masyarakat. Sekian dari saya. Jika ada kurang-kurangnya saya mohon maaf. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan dengan ikuti protokol kesehatan dari pemerintah dan tetap semangat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.